Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian tajwid dan juga tafsir muyassar dalam program Robbani TV, pesantren online-nya. Insyaallah kita akan melanjutkan ayat ke-13 menuju mudah-mudahan bisa sampai ke ayat ke-16 insyaallah taala. Sebagaimana biasanya kita akan membacakan ayatnya, kemudian satu persatu dari ayat akan kita bahas. Pertama tajwidnya, setelah itu baru tafsirnya insyaallah taala. Kita mulai dari ayat 13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ. Tapi itu adalah ayat 13 sampai ke 16 dari surat Al-Baqarah. Insyaallah kita akan memulai dari ayat 13 membahas tentang tajwidnya. Qala Allah Ta'ala wa idza qila lahum aminu. Wa idza di sini ada huruf dza, dal, kita lihat wa idza, dan itu adalah mad tabi'i, dua harakat. Wa idza qila juga ada mad tabi'i di lafal qila karena dia qaf dengan kasrahnya bertemu dengan ya mati, maka dia menjadi mad tabi'i dua harakat, sehingga bacanya wa idza qila. Dan kemudian setelah lam fathah ada lagi lam fathah, berarti bacaannya langsung wa idza qila lahum, tidak boleh dipanjangkan
Seperti misalnya contoh ini contoh yang salah. Wa idza qila lahum, itu contoh yang salah. Melainkan yang kalau misalnya kita di Quran mushaf yang kita pegang, wa idza qila lahum, ahsant. Kemudian lafal lahum aminu. Perhatikan di sini kita akan mendapatkan mim yang sukun, yang bersukun. Dia mati. Sehingga mesti ada hukumnya dia. Nah, hukumnya bagaimana? Lihat, mim mati ini bertemu dengan hamzah. Dan ia adalah hamzah qata', sehingga harus dibaca. Berarti mim dan hamzah. Hamzahnya fathah. Mim bertemu dengan hamzah. Mim mati bertemu dengan hamzah. Maka dia menjadi izhar. Ya, izhar syafawi. Yaitu huruf mimnya benar-benar terasa lahum. Lahum. Wa idza qila lahum aminu, bukan lahum atau lahum, enggak, tapi lahum aminu. Baik. Kita telah menemukan dua hamzah di sini. Yang pertama di lafal idza itu hamzah qata', kemudian di amanu juga hamzah qata'. Kalau di idza itu hamzah qata' yang berada di harf idza. Kalau misalnya aminu, hamzah qata'nya itu berada di fi'il. Di sini fi'il amr. Aminu itu pun dengan mad tabi'i, dua harakat. Aminu. Lihat di sini nunnya dhammah ketemu dengan waw mati. Maka ini juga menjadi mad tabi'i, dua harakat. Wa idza qila lahum aminu kama. Nah, di sini nu dua harakat, kemudian kita bertemu dengan kama. Lihat mim ketemu mim yang berfathah ketemu dengan alif. Asalnya mad tabi'i, namun ternyata setelah lafal kama kita dapatkan ada amana yang didahului oleh hamzah. Maka ma di sini menjadi mad jaiz munfasil. Ya, dia terpisah. Kama dengan amana terpisah. Beda kata. Dia menjadi mad jaiz munfasil. Boleh 2, boleh 4 atau 5 harakat. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas. Lihat amana dia adalah hamzah qata' juga. Amana. Dan dia juga seperti aminu. Hamzahnya hamzah qata' kemudian diberikan mad panjang 2 harakat mad tabi'i. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas. Coba diulang bersama saya. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas. Baik. Kalau kita misalnya berhenti di annas, berhenti di situ, tidak melangsungkan, maksudnya kita waqaf di annas, boleh. Namun kalau misalnya bisa diwasalkan ke qalu, diteruskan, itu lebih baik. Nah, kalau antum berhenti di amanan nas, maka lihat di sini itu dinamakan sebagai mad iwad lisukun. Mad iwad lisukun, mad arid lisukun, mad arid lisukun itu bisa 2 harakat, bisa 4 harakat, bisa 6 harakat, sesuai dengan keseragaman ketika antum membacanya. Antum berarti boleh waqaf di annas dengan pengetahuan bahwasanya itu boleh 2 harakat panjangnya nas, atau 4 harakat, boleh juga 6 harakat. Tapi itu harus diseragamkan dalam satu bacaan. Untuk semuanya mad arid lisukun, kalau lagi 2 selalu, 4 selalu, dan 6 selalu. Tapi kita ulangi lagi, coba diulangi juga sama bareng-bareng. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas. Baik. Anggap tadi kita berhenti waqaf di an-nas. Oke, mad arid lisukun. Kemudian kita teruskan qalu anu'minu. Qalu anu'minu. Qa fathah ketemu dengan alif yang mati, alif. Maka dia menjadi mad tabi'i 2 harakat. Qalu. Baik. Lam dhammah ketemu dengan waw mati.
Asalnya mad tabi'i 2 harokat, tetapi kemudian bertemu dengan hamzah. Anu'minu, bertemu dengan hamzah, maka dia menjadi mad jaiz munfasil. Boleh 2, boleh 4, boleh 5 harokat. Qalu anu'minu, qalu anu'minu. Setelah anu'minu dilanjutkan sambung dengan kama. Qalu anu'minu kama, anu'minu kama. Harus seperti itu. Ya, yaitu jangan sampai nunnya itu dipanjangkan seperti gini, yang salah. Qalu anu'minu kama. Tidak seperti itu. Kalau menurut yang kita baca di sini. Anu'minu kama. Nah, lihat, kama bertemu lagi dengan amanah. Kama dan amanah itu sudah kita bahas di beberapa menit sebelum ini. Sebagaimana kita lihat itu juga berulang ya. Maka silakan kembali lagi mengecek tadi apa, kama, amanah, mad apa. Ada 2 mad di sana. Silakan dicek lagi. Kemudian hamzah dalam amanah itu hamzah qata'. Dan setelah itu ada lafal as-sufaha. As-sufaha dimulai juga dengan alif lam, dan alif ini hamzah wasl untuk huruf as-sufaha. Baik, sekarang kita lihat alif lam di sini, alif lam syamsiyah, dengan bukti harokat sebelumnya amana langsung langsung masuk ke dalam as-sufaha, ke huruf sin. Amanas sufaha. Dan kita lihat di sini sufaha, di sini ada panjang. Memang ini di akhir kata atau di akhir kalimat. Berakhir di sini, hamzahnya kita tidak bacakan, itu hanya sukun dia. Tapi dia karena ini hamzah dan sebelumnya ada ha dan bertemu dengan alif mati, maka dia tetap disebut sebagai mad wajib muttasil, yaitu antum membacanya 4 atau 5 harokat. Ya, mad wajib muttasil. Kama amanas sufaha. Coba kita ulang dari lafal qalu. Kita ulang, kita baca bareng-bareng. Qalu anu'minu kama amanas sufaha. Baik, coba kita ulang dari wa idza qila lahum. Ya, berhenti di annas. Kita mulai. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas. Qalu anu'minu kama amanas sufaha. Baik, ahsan. Baik, kita lanjutkan. Ala innahum humus sufaha. Ya, di sini ala dimulai dari hamzah. Hamzah qata'. Ala innahum. Lihat lamnya mati, ketemu setelah itu dengan hamzah. Ya, hamzah untuk huruf inna. Taib, untuk harf inna. Dia menjadi mad jaiz munfasil. Ala innahum, innahum digunnahkan. Ada gunnah nun di sini. Ala innahum. Taib, jadi kita punya di sini mad, kita punya di sini pembahasan, ada hamzah qata' untuk alanya a. Kemudian innahum juga hamzah qata'. Kemudian kita punya pembahasan mad di sini, yaitu mad jaiz munfasil. 2, 4 atau 5 harokat. Kemudian juga ada gunnah di sini, nunnya ditasdidkan. Setelah itu kita menemukan hum di sini, mimnya mati. Kemudian bertemu dengan hum lagi. Innahum humus sufaha. Mim mati bertemu dengan ha, hum, ya. Maka dia menjadi izhar syafawi, mimnya jelas. Innahum hu, hum hu, bukan hum enggak, tapi innahum humus sufaha. Tapi kemudian ya, humus sufaha yang tadinya mimnya untuk humus sufaha, hum aslinya mimnya mati, sukun. Tetapi karena iltiqa as-sakinain dan juga langsung bertemu dengan alif lam syamsiyah,
maka lafal mim yang tadinya harus sukun kemudian diganti menjadi berdhammah karena sebelumnya dhammah juga, maka dicucukkan humus sufaha. As-sufaha seperti yang as-sufaha sebelumnya. Maka ada juga hukum mad di sini, yaitu mad wajib muttasil. Kemudian diakhiri dengan hamzah qata'. As-sufaha walakin la ya'lamun. Syuf sini, as-sufaha walakin la di sini kemudian dia mad tabi'i 2 harakat ki. Nah, nunnya ini tidak dibaca, melainkan langsung menuju ke lam. Jadi nun mati ketemu dengan lam, maka ini nanti akan dinamakan sebagai idgham. Dinamakan sebagai idgham. Jadi di sini idgham tanpa adanya dengungan di sini, langsung walakin la itu namanya idgham. La ada mad tabi'i 2 harakat. Walakin la ya' gitu. Walakin la ya'. Coba kita lanjutkan, ya'lamun. Ainnya ditekan, ya'lamun. Nah, lafal mim, waw dan nun. Di sini berarti ada mad arid lis-sukun. 2 harakat boleh, 4 harakat boleh, 6 harakat boleh, sesuai dengan keseragaman di bacaannya. Coba kita baca dari ala innahum. Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan bacaan yang tartil insyaallah, ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Baik, ahsan. Itu ayat ke-13 insyaallah, dan kemudian ayo kita baca di sini tafsirnya berikutnya insyaallah taala. Ayat ini masih berbicara tentang orang-orang munafik ya. Tentang orang-orang munafik. Wa idza qila lahum aminu ya kama amanan nas. Coba kita baca tafsirnya. Para ahli tafsir mereka berkata, wa idza qila lil munafiqin. Jika dikatakan kepada orang-orang munafik, aminu, berimanlah kalian. Mithla imanis sahabah, seperti keimanan para sahabat, yaitu kama amanan nas, yaitu sebagaimana berimannya an-nas di sini maksudnya adalah para sahabat. Jadi ketika itu ada pasukan atau orang-orang yang munafik di tengah-tengah kalangan sahabat. Ayo kalian beriman seperti para sahabat Nabi beriman kepada Allah dan Rasulnya, yaitu wa huwa al-imanu bil qalbi wal lisan wal jawarih, yaitu beriman dengan qalbu juga, dengan lidahnya, tidak sekadar kata-kata namun juga dengan al-jawarih, yaitu anggota tubuh. Tetapi ketika mereka diseru, diajak untuk beriman dengan benar, jadalu, mereka malah justru berjidal, mereka malah justru menentang, mendebat. Wa qalu, dan mereka berkata, anusaddiqu mithla tasdiqi du'afi al-aql wa ra'i. Apakah kami mempercayai, beriman seperti percayanya atau berimannya para orang-orang yang lemah akal dan pikiran dan pendapat, pandangan. Jadi mereka mengejek para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, bahwasanya mereka ini adalah orang-orang yang lemah akal, pikiran dan pandangan. Fanakunu nahnu wa hum fis safahi sawa, sehingga kalau misalnya kita beriman seperti mereka, kemudian kita tuh dari segi kebodohan sama dengan mereka, apakah kita mau sebodoh mereka, gitu maksudnya. Faraddallahu alaihim bi anna as-safaha maqsurun alaihim. Maka Allah Subhanahu wa taala pun membantah atas mereka bahwasanya kebodohan itu restricted, yaitu terbatas hanya pada mereka. Merekalah yang sejatinya bodoh. Kebodohan berkumpul pada diri mereka. Wa hum la ya'lamuna anna ma hum fihi huwa ad-dhalal wal khusran. Dan mereka tidak mengetahui bahwasanya apa yang ada pada mereka di dalamnya itu mereka berada dalam kesesatan dan juga kerugian. Jadi sebenarnya yang bodoh itu adalah orang-orang munafik ini, walaupun mereka menyebut orang-orang beriman sebagai orang-orang bodoh, dan itu sudah menjadi sesuatu yang tradisional. Sampai sekarang masih terjadi. Baik, kita lanjutkan ayat ke-14 insyaallah taala.
Akan kita bacakan terlebih dahulu. Qala Allah Ta'ala, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Kalau memang nafasnya kurang kuat maka kita potong aja menjadi dua. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna, sampai situ ya. Baik. Wa idza, dan idza kembali ada hamzah qata' idza. Kemudian za fathah ketemu dengan alif mad tabi'i, dua harakat. Dan ketika laqul ladzina amanu, ya di sini laqu ya dhammah ketemu dengan waw mati. Asalnya itu normalnya dia adalah mad tabi'i dua harakat. Tetapi langsung dileburkan, langsung dimasukkan ke dalam alladzina yang merupakan alif lam al-qamariyah. Ya. Alladzina ya di sini yang ya, langsung melebur ke lam dzina. Lihat dzina. Di sini juga ada mad tabi'i dua harakat. Alladzina amanu, amanu juga mad tabi'i dua harakat sebagaimana yang tadi kita bahas di ayat sebelumnya dengan adanya hamzah qata' di sini. Amanu qalu, lihat nunnya berharakat dhammah ketemu dengan waw mati maka menjadi mad tabi'i. Qalu qa mad tabi'i dua harakat. Lu di sini qalu amanna, lihat lam dhammah kemudian ketemu dengan waw maka dia menjadi mad jaiz munfasil. 4 atau 5 harakat, 2 atau 4 atau 5. Amanna sebagaimana amanu ya. Dia juga hamzahnya 2 harakat. Kemudian pada akhirnya berhenti di 2 harakat juga. Berarti bacanya seperti ini. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Di nunnya ditasdidkan, digunnahkan. Kita ulangi coba. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Baik, jangan baca amanna. Enggak, bukan amanna. Karena tidak ada hamzah di akhirnya mati. Melainkan qalu amanna, amanna, lepaskan. Oke, itu kalau kita mau waqaf di amanna. Kalau misalnya tidak mau waqaf ya langsung wasal. Qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim. Ya, baik, kita lanjutkan. Wa idza khalau ila syayatinihim. Wa idza hamzah wasal. Idza. Kemudian setelah dza fathah ketemu dengan alif maka dia menjadi mad tabi'i dua harakat. Khalau syuf, lihat di sini wa idza khalau ila, lihat khalau ila karena lam di sini fathah kemudian bertemu dengan waw mati maka dia tidak ada mad di sini. Tidak ada kita katakan wa idza khalau atau wa idza khalau ila syaya', enggak, tapi langsung wa idza khalau ila. Nah, wa idza khalau ila tidak ada mad, tidak ada pemanjangan, melainkan normal. Ya, tidak ada hukum mim mati atau nun mati di sini juga. Tidak ada hukum mad ketemu dengan alif, tidak ada. Setelah waw matinya ada hamzah, maka tidak ada masalah. Langsung kita bilang wa idza khalau ila wa idza khalau ila syayatinihim. Ila i di sini hamzah qata' dibaca harus ya, enggak boleh kemudian kita bilang wa idza khalau la, enggak boleh, tapi wa idza khalau ila gitu. Khalau ila bukan khalau la, tapi khalau ila syayatinihim. Syayatinihim, lihat sya ya dia mad tabi'i dua harakat. Ti mad tabi'i dua harakat. Tinihim qa ya syayatinihim qalu, mimnya mati bertemu dengan qaf
dan ini menjadi izhar syafawi. Him qalu. Tidak didengungkan him qalu. Enggak. Jadi wa idza khalau ila syayatinihim qalu, qafnya juga 2 harokat mad tabi'i. Kemudian lu di sini bertemu dengan inna, dia menjadi mad jaiz munfasil 2 harokat, 4 atau 5 harokat. Qalu inna ini di sini ada hamzah qata' harus dibaca. Tidak boleh berkata begini. Qalunna, tidak bisa. Melainkan langsung harus dibaca hamzahnya. Qalu inna ma'akum. Nunnya didengungkan karena dia tasydid, kemudian bertemu dia fathah, kemudian bertemu dengan alif, maka dia menjadi mad tabi'i 2 harokat. Qalu inna ma'akum. Baik. Ma'akum mimnya mati bertemu dengan hamzah qata'. Inna ma'akum innama gitu. Mim ketemu dengan hamzah di sini, hamzah qata', dan dia menjadi izhar biasa. Ya, jelas mimnya. Ma'akum innama, nunnya didengungkan, innama mimnya, kemudian dia mimnya apa? Mimnya juga mad tabi'i 2 harokat. Berarti wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Mimnya 2 harokat. Nahnu seperti itu, bukan nahnu karena ini huruf ha ditipiskan, bukan seperti ha. Nahnu innama nahnu mustah. Nah, ini beda. Lihat bedanya. Nah, haknya dengan mustah. Nahnu mustahzi'un. Jadi ada perbedaan dengan antara ha dengan ha. Innama nahnu mustahzi'un. Ada hamzah di sini di tengah-tengah isim. Zi'un. Kemudian dia dhammah bertemu dengan waw mati, maka dia menjadi mad arid lisukun. Itu ayat ke-14. Mari kita sekarang membacakan insyaallah. Kita bacakan insyaallah tafsirnya. Ayat ke-14 ditafsirkan. Qala al-mufassirun haula'il munafiqun, mereka orang-orang munafik, idza qabalul mu'minin, ya, jika mereka bertemu dengan orang-orang beriman, qalu, mereka akan berkata, saddaqna bil islami mithlukum, atau saddaqna bil islami mithlakum, kami telah mengimani Islam sebagaimana kalian, kami telah mempercayai dan membenarkan Islam sebagaimana kalian. Wa idzan sarafu wa dhahabu ila zu'amaihim al-kafara al-mutamarridin 'ala Allah, dan ketika mereka berpaling kemudian mereka pergi ke bos-bos mereka, ketua-ketua mereka yang kafir lagi membangkang kepada Allah, akkadu lahum, mereka lalu memberikan penekanan dan penguatan kalimat kepada para bos mereka, annahum ala millatil kufur, bahwasanya mereka berada di atas agama kekufuran. Lam yatrukuha, mereka tidak meninggalkan agama kekufuran tersebut ternyata. Jadi munafik di depan kaum muslimin mereka menghaluskan luar biasa, tapi di belakang Masya Allah. Wa innama kanu yastakhifuna bil mu'minin wa yaskharuna minhum, melainkan mereka itu tingkahnya hanya apa? Tingkahnya hanya benar-benar mereka menyembunyikan diri dari atau merendahkan orang-orang mukminin dan juga menghinakan orang-orang mukminin. Nauzubillah. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala membantah dan juga menjelekkan mereka dengan firman-Nya di ayat 15. Kita lanjutkan pembacaannya. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Kita lihat lafal jalalah Allah, pertamanya hamzah wasal. Kemudian karena di awal maka dibaca Allahu
Allahu, ya di sini ada, di dalamnya ada mad tabi'i 2 harakat. Yastahzi'u, yastahzi'u, ya mengejek ya, maknanya. Dan di sini ada hamzah qata' juga dibaca yastahzi'u bihim wa, yastahzi'u bihim wa. Lihat mimnya di sini mim mati, kemudian ketemu dengan waw yang tidak ada masalah dengannya, maka kita sebut ini sebagai izhar syafawi. Bihim wa yamudduhum, bihim wa yamudduhum. Lihat wa yamudduhum, yamudduhum, kemudian mim mati lagi, ketemu dengan fa yang kasroh dan tidak ada masalah, dia merupakan izhar syafawi. Berarti jelas kita bacanya untuk mim dua-duanya nih, mim yang mati dua-duanya, yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi, bukan diikhfakan misalnya yastahzi'u bihim wa yamud, enggak, atau dileburkan yastahzi'u bihi, enggak. Kemudian yang kedua wa yamudduhum fi, tidak seperti itu, tapi wa yamudduhum fi, ya izhar syafawi. Kemudian lafal fi di sini ada mad tabi'i 2 harakat. Tughyanihim, ya di sini mad tabi'i 2 harakat. Nihim, tughyanihim, tughyanihim, ya. Mimnya mati ketemu dengan ya dan dia kembali menjadi sama dengan yang sebelumnya, menjadi izhar syafawi. Tughyanihim ya, ya tughyanihim ya'mahun. Pada akhirannya menuju ke mad arid disukun 2, 4 atau 6 harokat. Tafadhol. Coba kita baca 2 kali ayat 15 ini. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Kembali kita ulang. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Seperti itu. Baik, kemudian kita coba baca tafsirnya sedikit, tafsir tentang ayat 15 ini insyaallah taala. Berkata para ahli tafsir, Allahu yastahzi'u bihim. Allah taala mengistihza mereka, yaitu menghinakan mereka, wa yumhiluhum, dan merendahkan mereka. Untuk apa? Liyazdadu dhalalan wa hayratan wa taraddudan. Agar mereka ini bertambah kesesatannya, ya kebingungannya dan keraguannya. Wa yujazihim 'ala istihza'ihim bil mu'minin. Dan Allah Subhanahu wa taala akan membalas mereka atas penghinaan mereka, pengolok-olokan mereka terhadap kaum mukminin. Coba kita lanjutkan ayat ke-16 insyaallah taala, ayat terakhir pada pembahasan kali ini di sore hari yang berbahagia ini. Kita baca dulu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ulaika alladhina ishtaraw ad-dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wama kanu muhtadin. Ulaika alladhina, syuf lihat, wawnya enggak usah dibaca, dan memang ini bukan mad. Ini bukan mad. Langsung berarti bacanya bukan ulaika, bukan ula, enggak, tapi langsung ulaika, seperti itu. Maka jangan hiraukan keberadaan waw di sini. Ya, waw di sini waw yang dia tertulis namun tidak sama sekali digunakan dalam pembaca. Nah, sehingga tidak melahirkan adanya mad tabi'i 2 harakat, tidak berharokat, tidak, hanya langsung ulaika. Kemudian lam bertemu dengan nanti ya alif, kemudian bertemu dengan hamzah. Maka di sini dia hukum madnya la mad wajib muttasil. Ulaika 4 atau 5 harakat lamnya. Laikal ladzina, langsung melebur ke lam. Kalladzina, ada mad tabi'i 2 harakat dzina di sini, dan di akhirnya kemudian ada nun fathah bertemu dengan hamzah wasl. Bertemu dengan hamzah wasl untuk fi'il ya di sini, maka na harokatnya langsung menuju ke shin mati. Ulaika alladzina ishtaraw ad-dhalalah. Ishtaraw, la wawunya di sini ya.
Lihat di sini alif setelah huruf waw itu antum lihat ya, dia tidak dimanfaatkan sama sekali, dihilangkan dalam artian tidak dianggap. Jadi waw langsung masuk ke dalam dot yang bertasydid. Ini adalah alif lam syamsiyah, ad-dhalalah alif lam syamsiyah, ishtarawud dhalalah. Jadi wawnya di sini dihidupkan menjadi dhammah langsung ke ad-dhalalah. Ya. Dhalalah, lam di sini lam dengan bertemu dengan alif dan dia menjadi mad tabi'i 2 harakat. Ishtarawud dhalalata bil, lihat langsung ke lam. Sementara sebelumnya ada alif atau hamzah. Ini disebut juga hamzah wasal. Maka dia tidak diucapkan, melainkan langsung ke lam. Bil huda 2 harakat mad tabi'i. Fama rabihat, ma di sini mad tabi'i 2 harakat. Rabihat, lihat di sini tak untuk rabihat dia tidak dimasalahkan, melainkan langsung ke tak berikutnya ditasdidkan. Karena tak yang sebelumnya rabihat ini taknya mati, maka dileburkanlah langsung bacaannya ke tijarah. Tijaratuhum, rabihat tijaratuhum wa ma. Lihat di sini hum, mimnya mati ketemu dengan waw, izhar syafawi. Tijaratuhum wa ma kanu. Lihat dalam ini saja kita sudah menemukan 3 mad. Semuanya mad tabi'i. Ma mad tabi'i, ka mad tabi'i, nu mad tabi'i, muhtadin. Maka pada akhirannya mad ard disukun. Coba kita baca 2 kali. Ayat ke-16. Ulaika alladzina ishtarawu ad-dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wama kanu muhtadin. Sekali lagi. Ulaika alladzina ishtarawu ad-dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wama kanu muhtadin. Baik, kita lanjutkan di tafsirnya ayat ke-16. Allah Subhanahu wa taala berfirman tadi untuk ayat ke-16 dan ditafsirkan oleh para ulama, ulaikal munafiqun. Orang-orang munafik itu, mereka ini ba'u anfusahum, menjual diri mereka fi safqatin khasirah, di bayaran yang merugikan. Fa akhadhul kufr wa tarakul iman. Mereka mengambil kekufuran dan mereka meninggalkan keimanan. Fama kasabu syai'a, maka tidaklah mereka mendapatkan sesuatu pun. Bal khasirul hidayah, melainkan malah justru mereka rugi akan hidayah. Mereka kehilangan hidayah. Wa hadza huwal khusranul mubin, dan inilah yang disebut sebagai kerugian yang nyata. Wallahul musta'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari sifat kemunafikan, maka takutlah kita akan sifat kemunafikan. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini semua bermanfaat dan bisa untuk memanfaatkan insyaallah taala untuk memperbaiki bacaan-bacaan masing-masing. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.